Untuk ayam pedaging, ini bisa untuk ayam kampung, bisa untuk ayam broiler, bisa untuk ayam aduan, bisa untuk ayam Bangkok, bisa untuk ayam hias ya, karena memang penyakitnya ini rentan. Jadi ini saya Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kukaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita itu mau sharing tentang jenis-jenis vaksin yang kita harus berikan khusus untuk ayam pedaging ya, ayam pembesaran. Jadi memang fungsi vaksin ini banyak sekali ya, karena bagi saya tidak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau buat saya pribadi, pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati, karena memang apalagi kalau kita memiliki populasi ayam yang begitu banyak ya. Jadi kalau sampai terjadi penyakit yang menyebabkan kematian massal pada ayam, itu bisa akan sangat merugikan. Jadi memang banyak juga itu saya lihat yang menyamakan vaksin dengan jamu-jamuan atau herbal ataupun obat-obatan jenis lain ya. Tapi ini saya mau menjelaskan kalau vaksin ini kan berbeda modelnya. Kalau vaksin itu ini virus yang dilemahkan sehingga nanti diberikan kepada ayam, sehingga nanti ayam itu mempunyai antibodi. Jadi memang berbeda sistem kerjanya dengan herbal ataupun obat ya, karena memang model vaksin ini tidak sama dengan obat herbal ataupun obat-obatan, karena ini merupakan antibodi ya. Jadi virus yang dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh ayam dengan harapan nanti ketika penyakit itu datang, ayam itu punya imunitas tersendiri ya untuk mengantisipasi penyakit yang datang tersebut. Jadi kali ini saya itu mau sharing tentang jenis-jenis vaksin untuk ayam pedaging. Ini bisa untuk ayam kampung, bisa untuk ayam broiler, bisa untuk ayam aduan, bisa untuk ayam Bangkok, bisa untuk ayam hias ya, karena memang penyakitnya ini rentan. Jadi ini saya sudah ada di sini stok vaksin ya, stok vaksin saya. Itu biasanya kalau saya sendiri ya, kalau untuk pedaging biasanya kita hanya butuh 3 macam vaksin, dan biasanya itu kita lakukan di usia dari mulai 1 hari sampai dengan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu udah kita lengkapi vaksinnya ya sebelum ayam itu besar, karena memang penyakit ini rentan datang di usia seperti ini. Jadi memang kita antisipasi dini. Jadi kalau untuk ayam pedaging yang saya sarankan itu yang pertama NDIB ya, NDIB, baru yang kedua Gumboro, baru yang ketiga Endelasota. Kalau saya itu NDIB saya berikan pada usia 1 hari ataupun baru menetas. Anda bisa juga memberikannya pada usia 1 minggu ya, bebas itu peternaknya. Kalau bisa ya memang di antara usia 1 hari sampai dengan 1 minggu. Jadi ini ya, seperti ini dia contohnya NDIB ya, bisa dilihat ya. Nah ini NDIB. NDIB ini NDIB infection bronchitis. Jadi ini memang diperuntukkan untuk bagian pernapasan, segala macam penyakit snot, pernapasan, hidung berair. Ini dia ya, kalau ini namanya NDIB. NDIB ini bisa kita berikan pada usia 1 hari ataupun 1 minggu.
dengan cara dimasukkan ke minum, dicampur di minum bisa, ditetes ke mata bisa, ditetes ke hidung bisa, ditetes ke mulut juga bisa. 1 kali tetes ya, tidak perlu kanan kiri. Kalau kanannya sudah ditetes sudah cukup. Ini ya NDIB ya, ini biasanya untuk 1 minggu pertama saya berikan. Kalau yang kedua itu saya berikan Gumboro ya. Gumboro ini seperti ini contohnya. Nih, Gumboro bisa lihat ya. Ini seperti ini contoh vaksinnya. Gumboro ini bisa kita berikan pada minggu kedua. Ini juga sama dengan cara dicampurkan di minuman. Bisa dari tetes mata, tetes hidung ataupun tetes mulut. Kalau Gumboro ini untuk virus Gumboro ya. Biasanya kalau kena Gumboro itu, contohnya ciri-cirinya ayamnya itu lemas, lesu, terus itu menghadapnya ke dinding, ke ujung-ujung gitu, lemas. Itu bisa kayak gitu ciri-cirinya ya kalau ayam kena Gumboro. Jadi kita antisipasinya dengan melakukan vaksin Gumboro pada minggu kedua ataupun minggu ketiga. Ini ya vaksin Gumboro A. Kalau Anda ibaratnya daerah Anda itu rentan atau banyak kasus Gumboro, Anda bisa lanjutkan maksud saya Gumboro B pada minggu keempat nanti ya. Tapi kalau misalkan kasus Gumboro itu tidak terlalu banyak, tidak perlu, cukup dengan Gumboro A saja. Baru yang ketiga itu Endela Sota. Endela Sota ini kalau Anda tahu penyakit ayam geleng-geleng, tengkleng-tengkleng kayak orang tripping itu, itulah dia Lasota, virus Lasota. Biasanya ini menyerang indukan juga anakan ya. Kadang mau kalau induknya itu sudah kena, itu menurun sama anaknya. Ini juga ya, sama dengan NDIB tadi dan Gumboro, ini bisa dicampurkan melalui minuman, tetes mata, tetes hidung. Ini bisa dilakukan pada minggu ketiga atau keempat. Jadi khusus untuk pedaging, memang 3 macam ini sudah cukup ya. Kalau bisa dilihat, ini dia contohnya ya. Nih. 3 macam ini udah cukup untuk antisipasi penyakit yang biasa menyerang pada ayam pedaging di usia 1 hari sampai dengan 3 bulan. Yang ini NDIB, yang ini Gumboro, yang ini Endela Sota. Jadi ini saja cukup dilengkapi ya sampai dengan usia 1 bulan. Jadi memang Anda melengkapinya di bawah 1 bulan supaya lebih aman ya. Kalau nanti untuk ayam indukan berbeda lagi, ada lagi jenis vaksinnya ya. Jadi khusus kali ini kita hanya membahas tentang vaksin atau vaksinasi untuk ayam pedaging. Semoga apa yang saya sharing ini bisa menjadi bahan referensi, juga pembelajaran ataupun informasi bagi para peternak, terkhususnya peternak ayam kampung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.